Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengucap syukur atas pagi yang indah ini, kasih setia Tuhan yang memberkati hidup kita, sehingga kita dapat datang bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita merendahkan hati kita mau agungkan namanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu, Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu, Yesus. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, buat pagi yang indah ini Tuhan. Kasih setiamu yang begitu luar biasa yang sudah memberkati hidup kami ya Tuhan. Kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kami, setiap dosa kami ya Tuhan. Tahirkan kami, kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami layak untuk menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan ibadah pagi ini dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang pimpin, Kau yang urapi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau sebut Sang Raja yang telah turun ke dunia, yang telah menyelamatkan hidup kita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Kita bersuka cita, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, mulia namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita beri yang terbaik pada Tuhan. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Akan tenagamu tanpa upah, hanya
kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Haleluya. Mari kita berdoa untuk serahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Pakai yang ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, memberi yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setiamu memberkati setiap tangan-tangan yang dengan tulus memberi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang memimpin, mengelola setiap persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita percaya firman Allah menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita yakin setiap firman yang kita dengar menuntun setiap langkah hidup kita. Mari lembutkan hati kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Haleluya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Yesus yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sunyak tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha besar, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan untuk menebus
dosa kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah menaungi, melindungi, dan memberkati. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami bersujud menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan dan layakkan kami, sehingga berkenan di hadapan-Mu, untuk kami beribadah kepada Tuhan. Terkhusus kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu, menopang, memberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Jika firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Segala kegelapan, roh-roh jahat, penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus kami usir Engkau keluar dari ruangan ini. Dan hanya Roh Kudus sendiri yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan saat pemberitaan ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Kita bersama-sama dalam ibadah ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita semuanya ya, di dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Bapak, Ibu, Saudara semua akan membuka, menyimak dengan baik, sehingga nanti firman Tuhan yang dijabarkan, semuanya boleh memahaminya. Ya. Dari ayat pertama, saya akan bacakan. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Ayat yang keempat, pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ayat 6, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak dan kepada Deborah,
Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Sebulun, suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita bersama-sama sudah membaca dan menyimak dari kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Saat itu bangsa Israel ditindas oleh Raja Kanaan selama 20 tahun. Musuh mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kurang lebih 900 kereta besi. Ya. Pada waktu itu 900 kereta besi itu barang yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Coba saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Asor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Soret Hugayim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia ditindas orang Israel dengan keras. Saudara, segala malapetaka bencana yang dialami karena mereka orang Israel sudah dianggap sebagai anak-anak Allah, namun mereka memberontak kepada Allah dan tidak setia kepada Allah. Maka Allah mendiamkan segala tingkah laku mereka sehingga mereka dijajah oleh Ehud. Setelah Ehud mati, mereka dijajah oleh orang Kanaan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi, namun justru pada waktu itulah ya, penderitaan bangsa Israel yang mereka alami, Tuhan membangkitkan Deborah, bangsa dan bangsa Israel untuk melawan Raja Kanaan. Ya, di dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, dalam zaman Samad bin Ahmad, dalam zaman Jair Kafilah, tidak ada lagi, dan orang-orang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedukunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membangkitkan umatnya dengan tidak membedakan baik itu laki-laki maupun perempuan. Ia mempersiapkan Deborah, ya, wanita untuk memimpin Israel. Saudara yang mempunyai nama Deborah, saudara siap harus menjadi pemimpinnya. Jangan malah lemah di hadapan Tuhan. Ya. Ia mempersiapkan Deborah, ya, dengan demikian juga ya, bangsa Israel dibangkitkan semuanya bersama dengan Deborah sebagai pemimpin untuk melawan Raja Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga pada akhir zaman ini wanita-wanita, ya, ini berjuang, maka tidak heran ada Kartini, ada semuanya, ya. Dan wanita-wanita, anak-anak Tuhan semuanya saat ini, ya, berjuang di dalam rumah tangga masing-masing,
di dalam gereja, ya, dan di dalam masyarakat pun juga demikian. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Deborah mempunyai makna lebah. Ya, lebah itu dapat menyengat, namun dapat memberikan madu yang manis. Ya, artinya Deborah itu kalau orang dapat menyengat itu sengatannya bisa membuat orang bisa demam, saudara. Ya, dan juga mempunyai apa yang dilakukannya menjadi kemanisan yang dikeluarkan itu menjadikan orang menjadi senang dan terhibur, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Deborah tampil ketika tidak ada orang Israel yang maju berperang. Mereka semuanya loyo, lemah, ya, dan malas, banyak alasan. Ya. Sebagai seorang pemimpin, Deborah selalu memberi motivasi bangsanya, meneladani di dalam hidup dalam bangsanya untuk maju berperang bersama-sama. Maka di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kata Deborah, baik aku turut, hanya engkau tidak akan memberi kehormatan, mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Ya. Jadi di sini Deborah ikut maju meneladani, bukan hanya memerintah, bukan hanya memotivasi saja, tetapi dia meneladani untuk maju berperang melawan Raja Kanaan itu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan juga ingin membangkitkan kita semuanya, saudara dan saya pada saat ini tidak terasa kita sudah berapa lama, hampir 9 bulan, 8 bulan kita sudah dijajah dengan corona, dengan pandemi ini, sehingga semua menjadi loyo dan lemah. Ya, baik dalam pekerjaan, mengurus rumah tangga, semuanya, sehingga sampai tidak berdaya. Dan disinilah Tuhan ingin membangkitkan saudara dan saya di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Ya. Tuhan siap menolong dan menyertai kita semuanya. Dan Tuhan ingin memberi kekuatan kepada kita untuk melawan kesulitan, untuk melawan masalah saat ini, ya, sampai kita menjadi menang. Ya. Asalkan kita mau meresponi kemauan Allah ini. Ya. Karena di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8a, coba kita di sini, ya. Yakobus pasal 4 ayat 7 dan 8a. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ya, jadi kita tidak hanya berdoa, minta didoakan dan semua tanpa kita meresponi kemauan Allah, kehendak Allah. Allah mendengar doa kita, tapi juga kita harus mau bangkit dan untuk menjadi kuat. Nah, maka judul saya untuk khotbah ini adalah bangkit dan menjadi kuat. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin meresponi firman yang sudah disampaikan. Kalau firman-Nya mengatakan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Inilah kita harus melawan iblis, ya, meresponi apa keinginan Allah untuk kita bangkit dan melawan iblis itu.
Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau bangkit, mau meresponi dan kita mau melakukan, maka dikatakan di sini, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Kenapa Allah menjamin kalau kita mau meresponi, kita mau bangkit dan kita mau kuat untuk melawannya, maka masalah itu akan lari daripadamu. Karena Allah turut bekerja di dalam peristiwanya itu untuk mendatangkan satu kebaikan. Ya, itu Roma 8 ayat 28. Jadi saudara-saudaraku, kita harus meresponinya. Saudara, semenjak terus terang saja saya menghadapi segala masalah dalam pelayanan, dalam segalanya itu saya pantang mundur, saudara. Tapi saya ditinggal dengan penuh Nugroho, saya lemah. Ya, saya lemas. Dan selalu terbayang-bayang itu sehingga membawa saya lemas. Banyak yang mendoakan, saya sendiri berdoa, saya sendiri membaca firman Tuhan. Tapi terus bayangan itu melemahkan saya. Ya, sehingga saya sering galau, sering menangis. Bayangkan, ya, karena saya sangat mengasihi, saya sangat menyayangi. Saya ditinggal, saya tahu Bu Nugroho pergi ke rumah Bapak, tapi perpisahan itu saya galau. Saya didoakan, semuanya mendoakan, banyak yang mendoakan, baik dari gereja, baik dari teman-teman hamba-hamba Tuhan mendoakan, ada yang japri firman Tuhan dan semuanya. Tapi iblis selalu memunculkan bayangan-bayangan itu. Setelah saya mengingat akan firman Tuhan ini, saya baru tahu bahwa saya bukan hanya berdoa dan minta didoakan, saya harus bangkit. Itulah saya harus bangkit, harus melawan semuanya itu di dalam nama Yesus. Kalau saya melawan, Tuhan ikut bekerja, maka saya menjadi kuat, ya, bangkit dan menjadi kuat. Itulah saudara-saudara. Dan di sini dikatakan ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita sering mendekat dengan Allah, apa artinya mendekat dengan Allah? Kita sering berdoa kepada Tuhan terus dengan hati yang murni, hati yang tulus. Ya, kita sungguh-sungguh dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan. Kita berdoa mendekatkan diri kepada Allah dan kita mau mendengarkan firman-Nya itu. Itulah maka Allah akan semakin merangkul kita, Allah akan semakin mengasihi kita. Makanya Allah menjamin tatkala kita mendekat dengan Allah, kita akan dan kita meresponi kehendak Allah, maka ya iblis itu akan lari daripada kita. Marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau bangkit. Kita bukan hanya berdoa dan minta didoakan, tetapi kita sendiri harus meresponi semuanya itu Tuhan. Semua itu saudara-saudara. Sehingga kita dikatakan maka iblis akan lari daripada. Maka masalah persoalan yang iblis selalu munculkan untuk menghadang kita itu akan dapat kita lewati, saudara. Amin, saudara. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perempuan bukan pribadi yang dinomor duakan, saudara-saudaraku. Ya, wanita dapat menjadi yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama, baik itu di dalam rumah tangga, yang baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Saya bisa memimpin. Walaupun kecil, memimpin kecil-kecilan, itu topangan daripada istri sangat besar sekali. Dia banyak mendoakan, dia banyak memberi masukan, dia banyak memberikan ya kritik dan semuanya untuk membangun, menguatkan saya, saudara. Coba perhatikan di gereja kita ini, saudara, gereja ini dapat bertumbuh berkembang. Saudara lihat WBI. Dari wanita itu, BB itu yang penuh dengan pelayanan, penuh dengan kasih, penuh dengan
kebersamaan mereka melayani Tuhan, ya, dalam sekolah minggu, ya, juga saudara perhatikan ketua PMBI saja juga seorang perempuan. Semua perempuan itu yang membuat gereja ini maju, saudara. Ya itulah, maka kita tidak bisa meremehkan seorang perempuan. Ya, ibu-ibu dapat memimpin, ya, mengatur isi rumah tangga. Saudara bayangkan perjuangan ibu-ibu. Dia sudah membawa kehamilan 9 bulan, melahirkan, merawat, menyusui, dan semuanya. Saudara bayangkan itu, ya, peran dari wanita yang sangat luar biasa. Ya, dia mengatur isi rumah tangga, memberikan inspirasi bagi bapak-bapak maupun anak-anak semuanya, ya, menjadi keluarga yang mempunyai semangat untuk berjuang di masa depan. Itu yang saya rasakan di dalam rumah tangga, seorang wanita di dalam rumah tangga, saudaraku. Ya, ya, maka teruskan ibu-ibu memberikan motivasi kepada bapak-bapak supaya tidak loyo, baik secara lembut maupun keras. Ya, itu tergantung daripada sikon ibu-ibu. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun diri kita, dimanapun kita berada, apapun yang akan kita lakukan, ya, Tuhan mengarahkan kita, ya, pada suatu kepemimpinan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, ketahuilah bahwa Tuhan bukan pribadi yang merendahkan kita, tetapi Dialah yang mengangkat kita. Ya, saudara pun disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Ya, Allah mengetahui potensi yang besar yang ada pada diri saudara. Itu rencana Tuhan yang baik, yang indah pada kita. Ya, kadang kita tidak memikirkan hal itu. Oleh sebab itu marilah kita mau terus belajar membaca firman Tuhan supaya kita mengerti, ya, rancangan kehendak Allah kepada pribadi kita masing-masing. Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13, ya. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, rancangan Tuhan itu indah bagi kita semuanya, akan menjadi pemimpin. Cuman bagaimana kita meresponi rancangan Allah ini supaya kita mau setia dan taat kepada Tuhan. Ya, kita kadang lebih memikirkan duniawi kita, ya, daripada takut dan taat setia kepada Tuhan. Kita perhitungkan dengan duniawi, itu yang menjadi kegagalan. Ya, yang saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu kemanapun Deborah tampil, ya, sebagai pemimpin. Kekuatan manusia itu tidak seberapa, ya. Tetapi tatkala manusia itu bersama-sama dengan Tuhan, kekuatan manusia itu menjadi luar biasa. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 31 bahwa jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu
kemampuan, potensi yang ada pada kita. Dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita, kelemahan kita, agar kita dapat berhasil sebagai pemimpin. Ya, jangan saudara melemahkan potensi saudara sendiri. Ya, itulah saudara-saudaraku yang juga. Ya, contohnya saya sebenarnya tidak tahu apa-apa. Ya, tidak mempunyai kemampuan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi saya mengandalkan Tuhan, saya bersandar kepada Tuhan, di mana Tuhan memberi hikmat, memberi pimpinan kepada saya, sehingga saya pun dapat memimpin, walaupun yang saya pimpin itu gereja yang kecil seperti ini, saudara-saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel ciut nyalinya dan kecil hati, Deborah bangkit menguatkan mereka. Ya. Ia mau bangkit. Ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, ada dua hal yang menjadikan, ya, memotivasi, menjadikan kita boleh bangkit dan kuat dan menjadi pemenang. Ya. Ya. Yang pertama, kita harus bangkit dan kuat. Dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima, ayat yang ke-7, di sini dikatakan bahwa penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, dan mereka diam-diam sampai engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi, apakah kita menghadapi masalah persoalan yang kita hadapi saat kesulitan seperti ini, kita mau bangkit dan menjadi kuat ketika orang lain berguguran dan tenggelam? Nah, ya saudara, Deborah bangkit sebagai pemimpin tatkala orang Israel itu tenggelam, tatkala orang Israel itu sudah tidak berdaya melawan orang-orang Kanaan itu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, luar biasanya Deborah, seorang perempuan yang mempunyai hati, mempunyai karakter yang mau melihat masa depan yang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Deborah bangkit sebagai pemimpin. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, Allah turut bekerja bersama-sama tatkala kita mau bangkit, tatkala kita mau meresponi itu, saudara. Allah turut bekerja. Kita lihat di dalam Hakim pasal 5 ayat 20 dan 21. Dari langit berperang, bintang-bintang dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu, majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ya, saudara perhatikan, Allah bisa mengerahkan semua, ya, ciptaannya, segalanya, ya, untuk bersama-sama menolong Deborah dalam memerangi orang Kanaan ini. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jika kita sungguh-sungguh, ya, mau meresponi apa yang dikehendaki Tuhan, kita mau bangkit, Tuhan memberi kekuatan kepada kita, dan Tuhan memberikan segala daya upaya yang kita perlukan. Apapun dapat dipakai oleh Tuhan yang ada di langit maupun yang ada di bumi untuk memberi kekuatan untuk menolong kita bersama-sama. Ya, bahkan Allah sendiri juga berperang bagi kita semuanya.
bintang-bintang dan sungai-sungai dipakai Allah untuk membela anak-anaknya semuanya, saudara. Ya, jika kita mengandalkan Allah, saudara akan melihat pembelaannya yang luar biasa. Ya, ya, mana Allah menunjukkan keperkasaannya. Allah mempunyai banyak cara untuk menolong kita semuanya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita menyerah saat kita menghadapi kesulitan, saat kita menghadapi peperangan melawan kuasa kegelapan yang akan menghadang kita, yang akan merampas damai sejahtera sukacita kita. Saudara, pandanglah Allah yang akan membela dengan cara yang ajaib. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inti dari kehidupan adalah jangan pernah menyerah. Itu saudara. Ya, walaupun sangat sulit, sangat sakit, tetapi kita percaya Allah ada bersama-sama dengan kita. Deborah dan Barak maju bersama-sama, akhirnya mereka menggapai kemenangan karena mereka bersama-sama hidup menyerahkan diri dengan Allah. Ya. Sebenarnya kesulitan, tantangan, masalah bukan merupakan penghambat bagi saudara dan saya untuk maju. Melainkan mari kita bangkit dan tidak pernah menyerah adalah inti untuk meraih sukses dan lebih besar. Ya, untuk meraih satu kemenangan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Asal kita ada respon yang disampaikan dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Kita harus mau bangkit, kita harus mau kuat, kita harus mempunyai respon yang disampaikan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan akan turut bekerja bersama-sama dengan kita. Kita akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Seperti di dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja bersama-sama kita untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu, bangkitlah, jadilah kuat. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Ya, Engkau yang sudah menolong hamba-Mu yang lemah ini untuk menyampaikan firman-Mu dan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kekuatan tatkala kami meresponi, tatkala kami mau bangkit, dan Engkau memberi kekuatan untuk kami dapat melawan segala musuh yang ingin menyerang kami, seperti Kanaan yang menyerang orang-orang bangsa Israel itu, di mana Deborah dapat memimpin bangsanya dan dapat mengalahkan Sisera, panglima Kanaan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik segala perbuatannya, Tuhan yang mau melihat menolong para umatnya. Namun Tuhan menghendaki umatnya mau meresponi apa yang dikehendaki Tuhan untuk mau melawan kuasa iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dan terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Berkati jemaat-Mu semuanya dalam menghadapi pandemi saat ini yang berlarut-larut sampai 8-9 bulan ini. Kami mohon kepada Tuhan untuk menjamah, mengurapi jemaat-Mu semuanya, supaya mereka boleh bangkit dan kuat di dalam Tuhan, dan mereka digerakkan oleh Tuhan seperti Tuhan menggerakkan Deborah untuk melawan kesulitan, masalah, persoalan, ya, sehingga mereka boleh menerima kemenangan seperti Deborah. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai, mengerahkan semuanya
untuk menolong umatnya yang menghadapi masalah dan cobaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan memperhatikan beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, mohon dukungan doa jemaat untuk Ibu Arina Herman Dirgantara. Mulai hari Kamis kemarin dirawat di Rumah Sakit Pantai Wirasa Citarum. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan, dan kepada setiap KPW dimohon untuk ambil bagian dalam pelayanan kasih melalui iuran sosial yang dikumpulkan kepada Ibu Rusdi Ismoyo. Yang kedua, rapat pengurus gereja dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 jam 10 pagi. Mohon kehadiran untuk setiap pengurus gereja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang ketiga, mengingat saat ini kita sudah di bulan terakhir di tahun 2020, menghimbau kepada seluruh jemaat untuk berkenan menyelesaikan iuran Pangrukti Layon tahun 2020. Iuran Pangrukti Layon dapat diserahkan melalui ketua KPW masing-masing atau langsung ke ketua sosial, yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Yang keempat, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah ambil bagian dalam persembahan dan janji iman Natal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan sebagaimana telah disampaikan berdasarkan hasil rapat panitia Natal yang diajukan kepada rapat pengurus gereja, estimasi anggaran Natal 2020 sebesar Rp17.500.000. Sampai dengan minggu lalu, jumlah persembahan Natal terkumpul sebesar Rp2.065.000 dan janji iman Natal terkumpul Rp2.750.000. Janji iman dan persembahan Natal ini dapat dikumpulkan setiap hari Minggu kepada ketua dan pembina masing-masing. Yang kelima, setelah mempertimbangkan berbagai faktor, maka panitia Natal memutuskan untuk ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 diadakan 2 kali jam ibadah saja, yakni jam 7 pagi dan jam 10 pagi. Hal ini juga berkaitan dengan hasil survei, di mana jemaat melalui KPW diperoleh data bahwa jemaat yang menghendaki ibadah sore sangat minim. Maka dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, dimohon kesediaan jemaat yang semula memilih untuk beribadah di sore hari, bersedia mengikuti ibadah jam 10 pagi. Untuk itu, mohon jemaat memperhatikan rancangan jadwal ibadah Natal sebagai berikut. Natal umum, Jumat 25 Desember 2020, jam 7 pagi dan jam 10 pagi secara tatap muka. Kemudian Natal sekolah minggu, itu tanggal 27 Desember 2020, jam 9 pagi secara online. Natal WBI hari Minggu 10 Januari 2021, jam 10 pagi secara tatap muka, dan Natal PBI hari Minggu 17 Januari 2021 jam 10 secara tatap muka. Yang keenam, terima kasih atas dukungan dan doa Bapak Ibu seluruh jemaat, di mana proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih yang terus berjalan
Kiranya Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, sehingga lancar dan sekolah ini bisa menjadi berkat bagi anak-anak di lingkungan Tlogo Sariwetan dan sekitarnya. Doakan juga Tuhan menyediakan guru yang terbaik, yang mumpuni, dan yang takut akan Tuhan. Untuk pendaftaran, baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih, masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor 0896 1890 4224. Yang ketujuh, jangan lupa seluruh jemaat untuk melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita bersama-sama melaksanakan doa secara pribadi. Kita menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang terakhir, hari Jumat jangan lupa untuk seluruh jemaat bersama-sama mengadakan doa serentak. Khusus kita mendoakan untuk pandemi yang sedang terjadi di negeri kita, juga di kota kita ini, supaya Tuhan menjamah dan semuanya cepat berlalu. Juga kita terus mendoakan untuk setiap dampak yang ditimbulkannya. Kemudian untuk kegiatan sepekan, mari kita akan memperhatikan bersama-sama dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 13 Desember 2020. Setelah ibadah pagi hari ini, jangan lupa bersama dengan keluarga kita mengadakan sekolah minggu keluarga. Kemudian hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita jam 18.30. Jangan lupa hari Rabu Bapak Ibu ada doa dan pujian. Kita bersama-sama akan mengikuti jam 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat ada doa serentak jam 20. Kemudian hari Sabtu ada persekutuan PKMB jam 17.30 sampai selesai. Hari Minggu yang akan datang, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pagi jam 6:30, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Semua kegiatan tetap dilaksanakan secara online di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam yang telah ditentukan bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasihi, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu yang akan datang. Yang pertama, Saudara Daniel Chandra Wahyu Setiaji. Yang kedua, anak Salom Graselda Elena Yaspis. Kemudian yang ketiga, anak Natania Vena Ardelianto. Yang keempat, Ibu Esther Heni Irawati. Kemudian yang kelima, Ibu Kristina Damayanti. Dan yang terakhir, Bapak Paulus Sarmo. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup semakin melekat erat kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Mari sebelum Bapak Gembala nanti menutup di dalam doa berkat, mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kami disegarkan dari setiap pujian, pengagungan kami kepadamu, juga kebenaran firman-Mu yang terus membangun kami, supaya kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya, kami yakin, Engkau yang terus menjamah kehidupan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami bangkit menjadi pemenang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Khususnya Bapak Pendeta Yosua Nugroho yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus mengurapi, memberkati, menjamah dalam seluruh kehidupannya, seluruh pelayanannya diberkati, ditopang, diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Kami berdoa,
pada saat pagi hari ini, kiranya hikmat, kuasa dari tempat maha tinggi yang senantiasa tercurah bagi hamba-Mu, sehingga hamba-Mu Tuhan diberikan kemenangan, keberhasilan di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan kepada Bapak Pendeta kekuatan, kesehatan, semangat untuk terus Tuhan melayani Engkau, mengasihi Engkau, menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di tempat ini. Engkau juga memberkati pada pagi hari ini juga untuk anak, menantu, cucu, semuanya diberkati menjadi keluarga-keluarga yang senantiasa setia dan menjadi berkat di dalam pelayanan masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa pada pagi hari ini menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu yang saat ini sedang membangun, biar diberi kelancaran sehingga bisa cepat selesai dan boleh kami gunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa, disiapkan dengan guru yang takut akan Tuhan, juga diberkati dengan murid-murid Tuhan. Kami percaya keberadaan sekolah ini boleh menjadi berkat. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga memberkati rencana Natal tanggal 25 Desember yang akan kami adakan secara tatap muka, supaya Tuhan Kau menjamah pendanaan, keamanan, panitia. Kami juga berdoa untuk kesiapan jemaat-jemaat-Mu, supaya mereka boleh dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerinduan, mereka boleh datang ke tempat ini bersama-sama merayakan, bersukacita, dan mengalami sungguh-sungguh kelahiran Kristus dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk goal persembahan 59 juta, goal kehadiran 350 jiwa. Tuhan, kami percaya Engkau terus memberkati. Demikian juga bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Para pemimpin kami khususnya Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Engkau menolong ya Tuhan Yesus, supaya para pemimpin kami diberi hikmat akal budi, sehingga bisa mengelola, mengendalikan jalannya negeri kami ini Tuhan Yesus, sehingga tetap aman, tentram, dan damai. Engkau memulihkan, menjamah, khususnya untuk pandemi yang sedang terjadi. Kiranya Tuhan, kuasa-Mu yang tercurah di tengah-tengah bangsa kami, sehingga pandemi ini bisa cepat berakhir, setiap kebijakan pemerintah bisa tepat guna, sehingga mendukung untuk penanggulangan virus corona yang ada di negeri kami. Saat ini kami berdoa untuk situasi kondisi, baik keamanan, politik, ekonomi. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah memulihkan negeri kami, Indonesia ini Tuhan. Dijauhkan dari segala perpecahan. Setiap kelompok-kelompok yang ingin membuat kekacauan, yang ingin membuat kekerasan, kami ikat, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memegang kendali atas negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Jawa Tengah, kota Semarang, di mana kami tinggal. Engkau menolong supaya kota Semarang tetap aman, tentram, dan damai, dilindungi, dijagai, dan disertai. Khususnya wilayah Telogo Sari Wetan, di mana gereja-Mu berada. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau menolong ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami berdoa untuk Bu Herman, kami serahkan Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Bu Kirno, Bapak Yeskel Sunardi, Ibu Hariningsih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, Bapak Imam. Kami berdoa buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Sarmo, Pak Yunus Amin Priyadi, setiap jemaat-jemaat yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Juga seluruh jemaat-Mu dalam segala pergumulan yang sedang dihadapi, Engkau menolong, menjamah di setiap tantangan hidup. Biarlah mereka Tuhan tetap melekat kepadamu, dan mereka tetap kuat, tetap kokoh di dalam Kristus Yesus. Bahkan sanggup diberikan senantiasa kekuatan, kemenangan
oleh karena campur tangan Tuhan, kuasa Kristus yang mengalir di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu. Berkati anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu semuanya tanpa terkecuali, yang pada pagi hari ini dengan tekun setia mereka bertelut, bersujud, beribadah dengan setia di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa berkat. Jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus, setelah saudara mengikuti ibadah ini dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini terimalah berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin perjalanan hidup saudara saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin.